Salam sang sejati. Kamu dilarang memikirkan zat Allah. Mengapa yang paling ingin kau ketahui justru yang paling dilarang untuk dipikirkan? Sebab memikirkan zat menyebabkan kebinasaan dan kesesatan. Tapi di sisi lainnya, hidupmu adalah wajib bermakrifat, wajib tahu. Bagaimana mungkin kau wajib tahu tapi dilarang untuk memikirkannya? Coba pahamkan, yang kau cari bukan untuk dipikirkan, melainkan untuk disaksikan. Dan penyaksian itu bukan ada di depan matamu, tapi di dalam dirimu sendiri, lewat rasa hakikimu. Zatullah nyatanya di diri, buktinya sekujur badanmu yang memangku keadaan. Sifatnya nyata sebagai rupa, tapi takwilnya hanya satu, Allah yang Esa. Asmanya terpahat di badanmu, kulit, daging, tulang, sumsum. Itulah huruf alif, lam, lam, ha. Af'alnya adalah gerak wujudmu, perkataanmu, kemauanmu, gedung, rumah, mobil, semua yang tampak di alam zahir lahir dari bibit zat yang diam di dalam dirimu. Tidak mengapa jika masih menolak kebenaran ini. Semua memang membutuhkan proses untuk difahamkan. Selanjutnya syahadat adalah bibit segala rupa. Bibit itu bernama jauhar awal Rasulullah, samudra ilmu dan kehidupan. Inilah yang harus kau cari, bukan jasmanimu yang terlihat. Jas artinya baju, mani adalah badan ruhani. Tubuhmu hanyalah sebatas bungkus, bungkusnya untuk ruhani. Jika kau hanya mengetahui badan nyata saja, kau tidak akan mendapatkan hasil. Makanya harus dibuka terlebih dahulu bajunya, supaya bisa ketemu dengan isinya. Badan jasmani adalah hijab kepada yang maha suci. Jika wujudnya tidak hilang dulu, isinya tidak akan ketemu. Untuk mendekatkan paham, saya analogikan seperti seekor kucing yang hendak mengintip tikus keluar dari liang. Ia diam di depan liang, tikus malah mati karena ia tidak bisa keluar. Tidak akan ada hasilnya. Kucing adalah seperti jasadmu, dan tikus adalah yang latif. Jika ingin tikusnya keluar, kucing harus pergi menjauhi liang. Sama seperti dirimu, jika ingin bermakrifat kepada zat, kau harus merasa pasti, merasakan bahwa manusia tidak memiliki jasad. Rasa jasmani haruslah hilang, terganti oleh rasa hakikimu, yaitu sifat nur ilmu. Jangan hilang tanpa sebab, hilangnya haruslah terganti. Ada cahaya 4 rupa, narun merah, hawaun kuning, maun putih, turabun hitam. Itulah badan rohanimu, jiwamu yang harus ketemu. Inilah sejatinya diri yang sebenar-benarnya diri. Sifat nur ilmu Rasulullah adalah jauhar latif, cahaya halus yang menghidupkan wujud manusia. Matahari dalam jagat sagir yang tidak terlihat oleh mata kepala, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Itulah ru'yatullah fi dunya, melihat Allah di dunia oleh mata batin. Bila kalbumu sudah dianugerahi sifat nur ilmu ini, maka kalbumu bisa dipakai untuk melihat kepadanya tanpa berpisah lagi siang dan malam. Sedangkan sholat sejatinya adalah
ketika waktu nafi dan isbat melebur, menerapkan Muhammad af'al, kebersamaan yang empat telah bersatu, hilangnya dunia dan wujud, barulah dapat dikatakan Islam. Jika sudah ketemu, itulah sejatinya agama. Dan rukun Islam yang empat ada pada badan: penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan. Yang kelima adalah rasa Rasulullah, penguasa rasa. Hakikat sholat adalah wujud daripada rupa diri yang hakiki. Ihram, bersiap-siap, ibaratnya burung baru membentangkan sayap, artinya ia belum mengepakkannya. Sedangkan untuk mi'raj, berarti sudah terbang melayang meninggalkan alam dunia, lupa kepada alam zahir. Munajat artinya sudah mau sampai ke alam batin. Sedangkan tubadil artinya sudah sampai kepada yang dituju, yaitu Baitullah suci, Baitullah sejati, yang bukan di utara, bukan di selatan, tidak di timur, dan juga tidak di barat. Inilah hakikat Ka'bah. I'tiqad yang tidak terkena rusak, kiblat nyawa yang sempurna, bertemunya asyhadu dan wa asyhadu, Allah dan diri manusia yang gaib. Sebab itulah kiblat wafat wajib harus diketemukan. Jika tidak ketemu, dikhawatirkan jadi makhluk gentayangan. Nyawa tidak sampai kepada asalnya yang dahulu. Pantas adanya neraka, yaitu siksaan untuk diri, sebab tidak menemukan jalan pulang yang sempurna. Mumpung di dunia, haruslah bersungguh-sungguh mencari jalannya wafat. Saudaraku, sang sejati, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Lalu ditanya lagi, bagaimana Anda melihatnya? Dan jawabnya, dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasar, tetapi bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan. Allah adalah nafi dan isbat. Ada isbat, hilanglah nafi. Ada nafi, hilanglah isbat. Isbat adanya pasti, wujud jasmani. Nafi adanya jiwa. Untuk nafi isbatnya harus tidak ada. Sifat nur ilmu ini akan menerangi kolbu, batin, hati, dan ruh. Dan sirmu berperan menyingkap tabir hakikat. Hakikat akan diketahui melalui proses pengamalan, khalwat, tirakat, muqarabah, mandi, sholat, wirid, tentunya melalui bimbingan seorang mursyid. Semakin terang cahaya ilahi yang diterima hatimu, semakin jelas pula kebenaran yang dapat kau lihat. Itulah ilmu laduni, ilmu sifat, ilmu syafaat, ilmu sholat, pengetahuan yang diperoleh melalui pandangan mata batin, bersumber daripada jauhar awal Rasulullah. Sekarang lihatlah ke dalam. 4 rupa cahaya itu sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk kau buka bajunya, menunggu kucing itu pergi dari depan liang. Kau bukan daging, bukan tulang. Kau adalah titik di mana alif lam lam ha bertemu, di mana asyhadu dan wa asyhadu menjadi satu. Dan jika kau berani mati sebelum mati, menanggalkan rasa jasmanimu, digantikan dengan rasa Rasulullah, maka di cermin batinmu yang tersisa kini hanyalah satu pertanyaan yang tak akan pernah terjawab oleh kata-kata. Apa yang masih tersisa dari dirimu ketika dirimu sudah tidak ada? Demikianlah